Wahid, ya Hakku, Ya ya Matin, ya Waliyu, ya Hak, ya Muti, ya Mubdi, ya Mufid, ya Mu'id, ya Mumitu, ya Hayy, ya Majidu, ya Wahid, ya Ahadu, ya Somad, ya Ya Qadir, ya Muqadim, ya Muakhir, ya Awalu, ya Akhir, ya Zahiru, ya Batin, ya Alimu Ta'ali, ya Baru, ya Tawab, ya Mutakimu, ya Afu, ya Rafu, ya Raufu, ya Malik, Malik al-Jalali wal Ikram, ya Muzitu, ya Jami, ya Ghani, ya Muhyi, ya ya Dar, ya Nafi'u, ya Nur, ya Hadi, ya Bati, ya Baki, ya Wari, Azza Jalla. Sekarang doanya. Bi asma'ikal husna firlana Dunubana walidina wadzurriyyatina an sayyi'atina wastur warfa darajatina zidna ilman nafi'a Bana wa yasiru asohi ajadana daiman khairi qaribna barojabuna akhir alif maqasidana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala toha kholilir rahman wa alihi wa sahbihi ilal akhir zaman al-fatihah minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Selamat pagi anak-anak. Apa kabar dari saya? Ya, alhamdulillah hari ini luar biasa. Allahu Akbar. Nah, intinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena
karena kita diberi kenikmatan, kesehatan, ya, selalu diberi sehat. Nah, oleh karena itu maka kita harus selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Kita sebagai orang Muslim, ya, kebutuhan kita sholat 5 waktu selalu kita laksanakan. Yang masih lupa-lupa, yang masih meninggalkan sholat, mari kita segera menjalankan sholat, ya, karena sholat adalah tiang agama. Kalau sholatnya kita nggak baik, agama kita juga nggak baik. Ya, anak-anak, ini dipanggil. Satria udah siap, sayang? Satria udah siap? Dilihat udah siap? Siap? Ya, tadi Raya udah siap, sayang? Ini sudah ada 23, dan lumayan. Shirley udah siap? Ya, Bu. Gilda sudah ya? Rosin? Karin udah siap? Siapa lagi? Ini sudah ada 23 orang, sudah lumayan. Nina sudah siap, sayang? Septia? Pintar. Aji siap, Aji? Hanifa siap ya, nak ya? Sekarang materinya kamu buka halaman 95. Tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Tentang ayo cinta lingkungan. Kalau kemarin anak-anak cinta pada tumbuh-tumbuhan, ya, merawat tumbuh-tumbuhan, merawat hewan, sekarang pada lingkungan. Lingkungannya itu berupa tumbuhan maupun hewan. Jadi dibuka halaman 95. Itu ada bacaan, judulnya Perjalanan ke Desa. Sudah siap? Coba dibaca buku dulu, anak-anak mendengarkan. Perjalanan ke desa. Saat Dayu, Udin, Siti, Beni, dan Edu bersepeda menyusuri jalan sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, ada pohon pisang, dan ada pohon mangga. Pemandangan sangat indah. Jadi bacaan itu di sekolahnya Dayu, Udin, Siti, Lani, dan Edo. Di sepanjang jalan pemandangannya sangat indah karena apa? Di situ banyak sekali ditanami pohon. Ada pohon mahoni, ada pohon asem, ada pohon mangga. Sekarang baliknya 96. Anjani siap, sayang? Di ujung jalan mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Mengumpulkan daun-daun kering dalam karung dan akan membawanya pulang. Terus anak-anak melihat, ya, pada melihat Pak Jajak kok mengumpulkan daun-daun kering. Lalu ditanyakan sama Dayu, untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Terus Pak Jajak menjawab, untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-temannya berkunjung ke kebunnya. Jadi Dayu dan kawan-kawan tadi diajak Pak Jajak untuk ke kebunnya.
Di sana Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Jadi Pak Jajak ini seorang petani yang memelihara hewan ya. Hewannya apa tadi? Ada ayam, bebek, kambing, sapi, dan kerbau. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk pupuk ya, untuk pupuk. Caranya sampah daun kering itu dengan hewan ternak ditumpuk dan didiamkan. Jadi daun kering diambil, dibuat pupuk, caranya dicampur dengan kotoran hewan ternak. Kotoran hewan ternak dan daun-daun kering dicampur, dibiarkan selama 2 bulan. Sekitar 2 bulan, campuran itu hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Jadi kompos itu pupuk alam ya, terbuat dari daun-daun kering dan kotoran hewan. Itu dibiarkan selama berapa bulan, Nak? Selama 2 bulan. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan panen. Ya. Jadi biasanya para petani itu lebih senang membeli pupuk kompos. Kalau nggak membeli ya membuat sendiri. Caranya seperti Jajak tadi, ya, mengumpulkan daun-daun kering, lalu dicampur kotoran binatang, dibiarkan selama 2 bulan. Sekarang bawahnya, apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari petualangan itu, Dayu dan teman-temannya semakin peduli ya. Tadi Dayu dan teman-temannya bersepeda ya karena liburan, dia melihat Pak Jajak mengumpulkan daun-daun kering, lalu diajak Pak Jajak ke kebunnya. Di sana Dayu dan teman-temannya melihat cara pembuatan kompos. Yaitu bagaimana anak-anak? Dengan cara daun-daun dikumpulkan, dicampur dengan apa nak tadi? Kotoran binatang. Dibiarkan selama 2 bulan. Sekarang tentunya kamu juga memiliki cerita petualangan yang seru. Anak-anak kemarin ya setelah anak-anak libur hari Sabtu Minggu, tentunya anak-anak juga bersepeda ria dengan ayah dan ibu. Anak-anak juga punya cerita menarik. Ya, kamu misalnya Nina dengan ayah bundanya. Kamu bersepeda di sana enak, malah pohon-pohonnya banyak sekali. Guru juga punya saudara di sana loh, Nin. Ya, di sana pohon-pohonannya banyak, masih rindang ya. Jadi dengan pohon-pohon yang rindang itu bisa menyaring udara ya. Jadi asap-asap mobil, asap-asap kendaraan bermotor itu bisa disaring oleh pohon-pohon yang sekarang. Misalnya pengalti menanam pohon di sekitar rumahmu. Anak-anak tentunya pernah ikut kerja bakti di kampung kan?
Ya, atau di saat liburan ke rumah sanak saudara. Nanti ini tulislah cerita petualangan tersebut. Jadi kemarin anak-anak liburan kamu punya cerita, kamu berlibur misalnya bersepeda sama siapa saja. Nanti kamu membuat cerita. Tugasnya ya nak ya, cerita 1 halaman. Petualanganmu waktu hari Sabtu atau Minggu. Kalau kamu tidak pergi-pergi, juga punya cerita di rumah, kamu membantu ibu, tetap punya cerita. Kalau Bu Guru kemarin, liburan Bu Guru pergi ke Rembang, ya Bu Guru juga punya cerita. Lalu Anjani pergi kemana kemarin Anjani? Liburan Anjani? Ya. Nina bersepeda sama kakak, sama bunda. Pintar kalau naik sepeda hati-hati, nggak usah ngebut-ngebut, ya. Oset, liburan kemarin punya cerita apa? Di rumah. Halo Roset. Mikael. Halo Mik. Mikael kemarin kemana Mik? Momoyo. Iya, kemarin kamu petualangan naik jeep ya? Nanti dibuat cerita, ya. Petualanganmu kemarin waktu hari Minggu pergi kemana aja dibuat cerita. Terus, sekarang Pak Jajak, kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Karena apa? Karena diberi pupuk ya, tanamannya diberi pupuk kompos, jadi tanamannya subur. Hampir setiap hari berupa apa? Berupa telur dan susu sapi. Sama Pak Jajak dijual. Itu hasil ternaknya. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal. Ya, yang lebih mahal harganya. Tentunya anak-anak sudah biasa minum yogurt ya. Minum yogurt itu susu untuk kesehatan anak-anak. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Karena Pak Jajak rajin ya, rajin merawat tumbuhan, rajin merawat ternaknya sehingga hasilnya melimpah. Tanamannya subur, lalu hasil ternaknya juga gemuk-gemuk sehingga hasilnya melimpah. Ayamnya pada bertelur, sapinya juga ya, karena sapinya dikasih makan secara teratur, bisa diambil panen susunya. Sekarang kamu lihat di situ. Ayo amati gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Kamu situ bisa melihat halaman 97. Ya. Daun itu ya di situ ada gambar tanaman yang daunnya subur. Itu berarti terawat. Ya. Terus ada sapi. Sapi itu terawat enggak di situ? Sapinya terawat, kamu centang ya. Terus lagi depannya itu gambar daun. Daunnya itu terawat tidak itu? Itu sudah kering ya.
kering tidak terawat itu, layu. Terus ada gambar kuda. Kudanya seger apa enggak itu? Kudanya terawat. Lalu bawahnya lagi ada di pot tanamannya pada layu hampir mati. Itu tidak terawat. Gambar kucing yang suka miara kucing, di situ kucingnya dikasih makan sehingga badannya seger. Jadi kucingnya terawat. Lalu gambar ayam. Ayamnya terawat tidak? Ayamnya terawat. Lalu gambar tanaman di pot, daunnya seger-seger. Terawat apa enggak? Terawat. Terus ada sapi kasihan itu. Gambar sapi. Sapinya kurus banget, enggak ada dagingnya. Itu gimana? Terawat enggak, Mi? Halaman 97, Mi. Sapinya kurus banget. Itu sapinya tidak terawat. Namanya juga itu tanamannya pada layu itu tidak terawat. Terus sebelahnya lagi di pot itu daun-daunnya terawat enggak? Itu terawat. Terus sawah ini, gambar sawah ya, sampai tanahnya pada retak itu tidak terawat. Bawahnya lagi gambar padi. Padinya banyak hama. Itu tidak terawat. Terus itu gambar tidak terawat gambar cabai. Pohon cabenya juga tidak terawat ya. Terus ada gambar sapi kesukaanmu. Sapinya gemuk, terawat enggak itu? Sapinya terawat. Terus yang sampingnya itu gambar apa itu? Kucing ya? Kucing atau kambing itu? Itu yang satunya kambingnya sakit, tidak terawat. Sekarang ini ada pertanyaan halaman 99. Kamu buka. Bagaimana kondisi taman di sekolahmu? Ya, anak-anak itu taman yang sekolah. Ya, bagaimana kondisinya? Mikael, kalau anggap ya, Mi, ucapkan apa sayang? Astagfirullah. Bentar Bu, ke ibu dulu. Ayo kasih. Ya. Dilanjut lagi sayang. Sekarang halaman 99. Ya, halaman 99. Bagaimana kondisi taman di sekolahmu? Ya, kondisi taman di sekolahmu gimana? Ini di rumah. Terawat enggak sayang? Terawat. Raya, bagaimana? Terawat enggak kondisinya? Bentar ya.
Apakah tanamannya terawat yang di sekolah? Kalau di sekolah ya terawat, kan selalu dirawat ya. Meskipun anak-anak itu ada di rumah ya, ada Pak Ran, ada Mas Ian, ada Buku dan yang lain-lain bareng-bareng merawat tanaman yang ada di sekolah biar tanamannya subur ya toh. Apakah halaman sekolahmu sudah bersih? Halaman sekolah kita juga selalu bersih karena selalu disapu. Sekarang yang nyapu namanya Pak Christian. Ya, ada Pak Christian, ada Pak Ran. Yang Pak Amin sudah pindah. Buatlah rencana dengan temanmu, kamu dan temanmu akan menanam satu macam tanaman. Tanaman dapat ditempatkan di kaleng atau tentukan tanaman yang ditanam, bagaimana caranya agar tanamanmu dapat tumbuh. Oh ya, ini kamu bisa praktek menanam ya, bisa pakai kaleng. Ucapan apa sayang, Raya? Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Apa-apa. Ngantuk kan kenikmatan dari Allah, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa mengucapkan astagfirullahaladzim. Jadi anak bisa praktek menanam. Ya, bisa menanam dari biji bebas. Kamu biji jagung boleh, biji kacang juga boleh. Nanti diamati. Sekarang, kayaknya halaman 100 ya. Setelah anak praktek menanam, ya, itu lalu ada catatan di situ. Menanam atau merawat tanaman di rumah. Jadi karena kamu sekarang belajar di rumah, merawat tanamannya di rumah. Ya. Dirawat apa enggak? Nanti yang kolom halaman 100 nanti dibuang. Kamu merawat apa tidak? Kadang-kadang atau tidak pernah. Terus lagi menyayangi hewan peliharaan kalau punya hewan ya selalu. Lalu kadang-kadang apa tidak pernah. Memanfaatkan sampah daun. Kamu sudah memanfaatkan sampah daun apa belum? Cuma tugas saja. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan. Lah itu anak-anak bila melihat temanmu, ya teman atau adikmu di rumah, kamu selalu mengingatkan apa enggak? Mengingatkan jangan buang sampah sembarangan, ya kan? Terus lagi, membuang sampah pada tempatnya. Ini tugas yang halaman 100. Nanti ketik guru ya nak ya. Sekarang lanjut halaman 101. Yuk saya dibuka. Lanjut halaman 101. Sudah siap? Itu ada bacaan judulnya pergi ke pasar. Hanifa siang. Halo Hanifa. Hanifa. Hanifa dengar suara ibu? Sayang. Hanifa. Ya. Ya. Hanifa.
Hanifah, siap dibaca yang pergi ke pasar. Yuk. Ya. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu hijau titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Ya, pintar. 100. Sekarang dilanjut sebentar. Dilanjut. Siapa ini? Siap. Mana ya? Yang siap tak carinya dulu. Satria. Halo Satria. Satria dengar suara Bu Guru? Dengar. Ya. Kamu lanjutkan bacaannya Hanifah ya nak ya. Lanjutkan yang kalimat keempat. Mereka masuk ke bagian dalam. Itu ya. Halaman 101 sayang. Mereka masuk ke bagian dalam itu. Dalam dan mencari penjual sapu hijau. Tak berapa lama Udin menutup hidungnya. Dia tak kuat menahan bau menusuk dan datang dari sampah yang berantakan di pasar. Ya, sudah berhenti sayang. Ya, tak terangkan dulu. Jadi, Udin, Lani ya dan kawan-kawannya itu pergi pasar. Dia ingin membeli sapu hijau titipan ibunya. Terus hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari sapu hijau. Setelah sampai di situ tidak beberapa lama, Udin menutup hidung. Kamu lihat gambarnya itu. Kenapa hidungnya ditutup? Karena dia tidak kuat menahan bau yang tidak enak, bau yang menyengat. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan. Di situ ada sampah-sampah yang berantakan. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untung penjual hijau segera terlihat. Jadi setelah masuk ke pasar, sambil menutup hidung, dia mencari penjual sapu, segera menemukan. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu hijau. Ya. Sekarang dilanjutkan Bu Guru. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Jadi di situ, karena di pasar itu keadaannya menjijikkan, kamu lihat di situ, ya, banyak sampah-sampah berserakan. Kalau dekat sampah, ya, pernah juga seperti Bu Guru kalau pergi ke pasar Gayam Sari, ya, dekat sampah ya enggak kuat, baunya menyengat. Makanya anak-anak kalau keluar rumah tetap memakai apa sayang? Memakai masker, ya, tetap jaga jarak. Sekarang kita lanjutkan. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Nah itu kok baunya seperti enggak enak banget. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Iya, kalau sampahnya berserakan ya, sampah-sampah bisa sampah-sampah ada ikan-ikan busuk. Kalau dibuang berserakan, nanti ke orang-orang yang di sekitar itu ya orang-orangnya bisa menjadi sakit karena menghirup udara yang tercemar. Sekarang 102. Buka yuk dilanjutkan.
102 yang baca Delia. Halaman 102. Sudah sayang, siap ya? Halaman 102. Wah, kalau seperti ini bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar. Keluh Udin. Apa yang kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari ini Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Lani, Beni, ya, dan teman-temannya mendapat pengalaman berharga. Pengalaman apa ya? Pengalaman waktu pergi ke pasar. Melihat apa di pasar? Melihat sampah-sampah. Nanti ini tidak usah kamu tulis karena tadi Bu Guru sudah ngasih tugas anak-anak yang kamu pengalamanmu waktu hari Minggu kemarin, ya, itu tugasmu nanti kamu mengarang 1 halaman. Yang ini cuma pertanyaan dijawab lisan saja. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Tadi anak-anak apa yang terjadi, Nak? Gimana, Sheryl? Yang terjadi lingkungan pasar. Tadi anak-anak siapa? Lani, Beni, Udin. Melihat apa? Pasar melihat sampah-sampah yang berserakan. Ya kan? Apa yang terjadi di pasar? Ada sampah yang berserakan. Atau di pasar melihat atau mengalami bau yang sangat busuk. Ada bau yang tidak sedap. Mengapa pasar sangat bau? Kenapa sayang? Pasarnya sangat bau karena apa? Di cerita itu sampah-sampahnya dibuang tidak pada tempatnya atau banyak sampah-sampah yang berserakan. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Gimana, Nak? Kalau sampah-sampah berserakan, ya akibatnya lingkungannya jadi tidak sehat. Ya toh, sampah-sampah berserakan, banyak lalat-lalat yang berkerumun di situ. Nanti lalat-lalatnya hinggap dijual itu di makanan-makanan, lingkungannya jadi tidak sehat. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang yang di pasar? Ya, orang yang di pasar jadi tidak sehat karena apa? Karena menghirup udara yang kotor, menghirup bau yang busuk. Dia tidak leluasa karena dia menghirup udara yang kotor, menghirup bau busuk, sehingga hidungnya ditutup, ya kan? Jadi dia haknya sudah terambil oleh bau-bau sampah tadi. Hak apa yang tidak dilani? Yaitu hak udara yang bersih, menghirup udara yang bersih. Menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil lain? Ya tentu. Kalau orang-orang membuang sampah secara sembarangan, itu mengambil hak orang lain. Itu hak apa? Hak untuk bernafas dengan udara yang bersih. Ya kan? Karena
sampah di bagaimana baik pada tempatnya, ya dibuang pada tempatnya, terus sampahnya tutup sehingga orang-orang tidak terambilnya, orang-orang yang tetap bernafas dengan udara yang lingkungan dan nyaman, ya kan? Meskipun di pasar kita juga mempunyai hak, ya, mempunyai hak agar lingkungan itu tetap bersih. Kita pergi ke pasar tetap nyaman. Ketika kita contoh menjaga lingkungan, ada gambar di situ halaman 104. Menjaga lingkungan. Kalau membuang sampah, sampah yang benar, sampahnya dibungkus plastik. Ya toh? Itu lihat, itu temanmu itu siapa itu? Mira ya. Membuang sampahnya dibungkus plastik biar tidak menyebar kemana-mana. Baru di tong sampahnya juga harus ada tutupnya. Karena apa? Biar bau busuknya tidak menyebar kemana-mana. Sekarang halaman 105 itu ada gambar, ada penghijauan yaitu ya. Gambar penghijauan. Bagaimana teknik? Oh, ini teknik penghijauan. Diskusikan dengan kelompok membuat montase. Montase itu kamu membuat gambar, ya, gambar-gambar. Kamu lihat di situ, itu pembacaan apa? Sedang ada caranya yang halaman 106. Karya montase dihasilkan dari gabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Ada gambar jadi, gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu baru. Gambar diambil dari majalah atau korea. Sama 20 ya, ditambah 7. Melakukan perkalian desimal kita gunakan beberapa cara, ya. Dibulatkan ke satuan terdekat, dibulat ke kelipatan 10. Ini sudah bagi ya. Taksirannya adalah 19,5 kali 2. Jadi kemarin kalau penjumlahan sama kan beda ya nak ya. Yang untuk penjumlahan itu acuannya dengan perkalian beda. Kalau yang penjumlahan itu acuannya
Kamu lihat nak ya. Jadi dari 19 45 ya, ini dah. Sementara belum ada, enggak apa-apa. Wis nanti sambil nunggu kita lanjut ke halaman 110. Oh, 110 ini materinya Bu Pur. Berarti Bu Guru nggak usah ya. Permainan kasti itu materinya Bu Pur. Nanti biar diterangkan oleh Bu Pur olahraga. Kamu lanjut halaman 112. Itu ada tanaman obat ya. Musim seperti ini ya. Ya, sekarang baru ada suasana COVID-19 ya. Anak-anak tetap menjaga kesehatan, biasa hidup bersih, selalu cuci tangan. Setiap keluar rumah tidak lupa memakai masker. Ini materinya pas ada tanaman-tanaman obat. Ya, sekarang lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Misalnya di rumah anak-anak yang punya lahan kosong, ya bisa ditanami tanaman-tanaman obat. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Jadi anak-anak bagaimana cara peduli dengan lingkungan? Dengan cara anak-anak bisa memanfaatkan lahan yang kosong, di situ ada tanaman. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Misalnya anak-anak di rumah punya lahan yang kosong, bisa ditanami biar lingkungan rumahmu jadi hijau, jadi segar. Salah satu cara penghijauan, ya menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat, yaitu kencur, kunyit, dan jahe. Itu yang paling mudah. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Di bacaan situ ceritanya Ibu Siti menanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal menyiram tanaman obat mereka. Ini simaklah informasi berikut. Sekarang yang tak tugasi baca, coba Namira baca yang bacaan kencur. Ya sayang ya. Yuk Namira. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu basah dan terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat, mengobati penting dan penyakit. Bayi masuk angin, sakit kepala, batuk, dan Kesleo. Ya, pintar. Jadi ini dan tidak terlalu basah, berarti tanahnya cukup
senang dengan mudah. Manfaatnya banyak sekali. Tanaman kencur ya bisa berbagai penyakit seperti influenza pada bayi, bayi-bayi yang flu, masuk angin, sakit kepala, batuk dan kalau batuk biasanya obatnya pakai kencur, kencurnya ditumbuk ya atau diparut lalu diperas airnya kencur diminum. Itu obat herbal yang mujarab. Sekarang bacaan kunyit. Kunyit, tak suruh baca Karin ya. Karin siap sayang? Yo, bacaannya kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan, diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Ya, pintar. Sekarang coba Dani. Dani siap Dani? Halo Dani. Siap, Bu. Dani. Dani dengar Bu Guru? Dengar, Bu. Ya, sebentar nih Bu Guru tak manggil yang siap lagi. Yang siap mana ya? Mikael? Mikael siap? Siap. Mikael baca bacaan kunyit halaman 112 ya. Atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir bisanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga memanfaatkan Siapa ya? Oh ini. Siva, dengan Bu Guru. Halo Siva. Siva dengar? Siva dibaca bacaan kunyit. Siva dengar Ibu? Dengar. Ya, dibaca sayang bacaan kunyit. Yuk. Sebentar ya, Bu. Septia dengar Ibu? Halo Septia. Dengar, Bu. Septia sekarang baca yang bacaan jahe. Jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negara kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Karena digunakan jahe boleh tergenang.
Jahe memiliki banyak manfaat antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, jamu, Kemudian jahe. Jahe digunakan untuk aroma masakan, juga bisa dibuat untuk minuman. Bu Guru seringkali membuat minuman apa? Wedang jahe. Kalau pas hawanya nggak enak, kita minum wedang jahe, akan terasa segar. Materinya dari Bu Guru sampai sini dulu. Dilanjut besok Selasa, ya nak ya. Nanti terus tugasnya anak-anak tadi apa nak? Mengarang ya. Tadi mengarang membuat tugas waktu liburan. 1 halaman ya nak ya. Ya awal-awal tadi membuat tugas waktu liburan. Kamu ada kegiatan apa? Bersepeda atau jalan-jalan, jalan kaki, kamu bersepeda ke kota lama, ya, sama ayah ibu, kamu bisa keluar kota. Ya, sampai sini bukunya ditutup dulu. Siap-siap berdoa ya nak ya. Yuk. Siap-siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal usrin illal lina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Warahmatullahi anak-anak tetap jaga kesehatan, jaga keluarga. Ini loh.